Ragam permasalahan bermunculan pasca pandemi. Semua sektor terdampak, tak terkecuali pertanian dan usaha turunannya. Fenomena ini tentu saja harus segera dicari solusinya. Jika tidak, tak hanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu, tapi juga keamanan dan stabilitas negara. Untuk menyembuhkan seseorang yang terdiagnosa mengalami demam, tentulah perlu dicari apa yang menjadi penyebab demamnya. Sebab, tidak mungkin obat cacing dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang terdiagnosa terkena demam. Begitu pula dengan fenomena ekonomi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menggali faktor penyebab terjadinya fenomena ekonomi ialah melalui kegiatan riset. Melalui riset, kita tidak hanya dapat memetakan gambaran terkini dari suatu kondisi, tetapi juga mampu menggali kesenjangan dan mengidentifikasi perbedaan dari fenomena yang terjadi di dua tempat atau lebih. Yang tentu saja dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan segenap teknologi yang terus berkembang. Kolaborasi yang harmonis antara mahasiswa dan dosen serta pihak lain yang terkait dalam melakukan riset menjadi kunci terwujudnya pembangunan pertanian yang smart, modern, dan presisi. Lalu, sejauh mana riset Sosek Unsut telah berperan dalam mewujudkan pembangunan di sektor pertanian hingga saat ini? Bidang riset apa saja yang belum tersedia di Sosek Unsut dan apa penyebabnya? Inilah Sosek Podcast, menggali berbagai riset Sosek Unsut untuk pertanian Indonesia yang lebih smart, modern, dan presisi. Selamat datang kembali di podcast Sosek Unsut. Bersama saya Sawitania Situmorang. Hari ini seperti biasanya kita akan mengulas topik-topik seputar sosial ekonomi pertanian, tentu saja secara santai dan terbuka. Tak kalah menarik dari narasumber kita sebelumnya gitu ya. Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber seperti yang ada di profil. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Alfa Nadeira Mandandari ya Bu, ya SPMP. Beliau adalah koordinator program studi S1 di Agribisnis Unsut. Ya, selamat datang Ibu, selamat pagi. Sama-sama Mbak Tania, terima kasih sekali saya sudah diundang di acara ini. Iya, gimana Bu perasaannya pertama kali kita, ini baru ada Sosek Podcast loh Bu ini. Betul, saya sangat apresiasi sekali gitu ya. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut gitu dengan narasumber-narasumber yang lain gitu ya. Artinya jadi nanti informasi ini bisa disebarkan kemana saja gitu Mbak Tania. Harapannya ya Bu ya, semoga makin banyak yang nonton, terutama mahasiswa kita tentunya ya Bu ya. Iya, karena pasti mahasiswa kita kadang-kadang informasi kan terbatas ya. Dengan adanya podcast ini insya Allah nanti tidak perlu mungkin kalau yang ada kesibukan gitu ya, cukup di kamar rebahan gitu ya, yang penting internetnya on gitu lancar gitu ya, rebahan produktif ini sepertinya bisa menyimak podcast ini. Iya, jadi Mbak Tania. Oke, sama-sama Ibu. Jadi yang belum menyimak tadi di awal ada profil narasumber. Narasumber kita ini adalah koordinator program studi di Prodi S1 Agribisnis. Beliau merangkap juga sebagai koordinator MBKM ya Bu ya? Ketua tim komisi MBKM Prodi S1 Agribisnis di Unsut. Bu, kalau boleh tanya, Ibu sejak kapan nih jadi dosen di Unsut? Saya itu masuk per 2008. Jadi 2008 tahun ya, itulah ya Mbak, pokoknya sekarang 2022 berarti berapa tuh? 2014. Hitung nih kita nih. Saya jadi agak sudah 14 tahun ya Bu ya. Sudah 10 tahun lebih lah. Tidak sadar sudah mengabdi di Fakultas Pertanian Unsut. Ibu masuk dosen, saya baru S1 kayaknya Bu ya. Jadi, gimana Bu, suka duka menjadi dosen nih gimana Bu? Ya karena ya mungkin itu adalah cita-cita saya sih ya Mbak. Memang dari dulu itu saya inginnya jadi dosen gitu, terusan kebetulan orang tua saya juga mendukung gitu ya. Ya saya enjoy saja gitu, walaupun ya kadang-kadang ada yang bilang dosen itu
kelewat berat dan sebagainya, tapi kan segala sesuatu kalau kita jalani dengan ikhlas ya insya Allah kan nggak masalah lah ya, ya dibikin enjoy saja lah. Kalau namanya masalah ya pasti ada terus gitu ya, tapi kalau kita bisa menikmati gitu ya, healing itu jelas gitu ya, tetap gitu ya di tengah jangan sampai hilang. Iya jelas, itu mungkin yang menyebabkan saya ya tetap menikmati sekali dengan peran saya sebagai dosen. Justru mungkin jadi dosen itu banyak healingnya juga gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Itu Mbak. Jadi dosen merangkap Sekprod ini berat gak ya Bu ya? Berat ya? Apa gimana? Apa sih tupoksi Sekprod, Korprodi ya, Korprodi ya? Ya saya dikatakan berat ya mungkin itu sudut pandangnya berbeda-beda ya. Kadang-kadang kalau sekarang itu mungkin karena tuntutannya ada MBKM Mbak Tania gitu ya. Jadi saya harus bekerja ngurusi istilahnya ya, mahasiswa yang reguler juga, mahasiswa yang MBKM juga. Kalau yang reguler sih nggak masalah gitu karena sudah berjalan puluhan tahun ya. Ya kayak gitu terus lah ya, polanya sama gitulah. Ini MBKM kebetulan ya dikatakan itu keberuntungan atau apes dalam tanda kutip ya gitu ya. Saya menjabat jadi koordinator program studi, pandemi datang gitu, kemudian MBKM juga datang gitu ya. Dengan adanya pandemi, semua pembelajaran harus berubah, yang tadinya luring jadi online gitu, itu kan juga butuh proses yang luar biasa, banyak yang harus dipersiapkan. MBKM pun demikian gitu ya. Tapi saya menganggap itu ya sebagai keberuntungan saya karena saya harus belajar cepat, ya nyatanya alhamdulillah gitu. Yang penting kan saya di sini tugasnya memfasilitasi mahasiswa gitu ya. Saya tidak mau mahasiswa tidak terfasilitasi gitu. Jadi ya mau tidak mau saya harus memfasilitasi. Alhamdulillah gitu, saya punya tim yang luar biasa gitu. Jadi saya merasa tidak kerja sendiri gitu ya. Saya selalu dibantu oleh tim komisi MBKM gitu dan semua dosen di jurusan sosial ekonomi pertanian, sehingga ya sampai detik ini gitu ya, mudah-mudahan MBKM bisa berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada yang kecewa gitu ya, baik dari mahasiswa, dosen dan user gitu yang istilahnya yang mahasiswa melakukan kegiatan MBKM di sana. Everybody must be happy ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu. Saya harapannya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan akademisi nih Bu gitu ya, ada kalau untuk dosen sendiri ya, kalau ada jabatan strukturalnya mungkin seperti Ibu menangani koordinator program studi gitu untuk berbagai kegiatan gitu Bu. Tetapi kan perguruan tinggi itu identik dengan tridharma gitu ya Bu ya. Pengajaran gitu Bu ya, pengabdian masyarakat, dan itu pasti penelitian terakhirnya ya Bu yang menjadi fokus tuh ya, karena pengabdian masyarakat biasanya turunan dari penelitian itu sendiri, dan otomatis sebagai yang memimpin juga membantu Bapak Ketua Program Studi ya Bu, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan. Nah itu pasti tahu gitu ya Bu, kita bicara riset gitu ya. Nah kira-kira Bu, riset-riset yang ada di Unsud ini, di Sosek Unsud ya khususnya Bu ya, itu lingkupnya apa saja sih Bu? Ya baik, terima kasih Mbak Tania. Jadi ya ini kan sebenarnya kalau prodi kan ranahnya lebih ke kurikulum ya Mbak, tapi ya kita tetap, karena saya bicara kurikulum gitu ya, secara tidak langsung pasti tetap bicara dengan penelitian, pengabdian, karena pasti berdasarkan visi misi fakultas, visi misi Unsud, dan jelas visi misi prodi gitu ya. Sementara ini si penelitian kita gitu ya adalah ya penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Unsud ya tentunya, dan fakultas gitu ya. Jadi kami tetap ya, karena kita adalah kearifan lokal, perdesaan gitu ya, jadi kita penelitiannya ke arah itu gitu ya. Walaupun masing-masing dosen jelas punya kompetensinya masing-masing gitu ya. Ada yang pemasaran jelas, ada yang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan, dan macam-macam sekali Mbak Tania, seperti itu gitu ya. Yang jelas penelitian dosen itu masih tetap sesuai dengan core dari Universitas Jenderal Sudirman, dari Fakultas Pertanian, seperti itu Mbak Tania. Oke. Nah, kalau bicara tentang riset itu ya Bu, tentunya memiliki urgensi masing-masing ya Bu ya. Ada seperti sekarang itu karena ada pandemi gitu ya, orang juga perlu harga-harga pada naik gitu. Kadang-kadang kok bisa kita ini negeri katanya itu ya lipa Bu istilahnya ya Bu, loh jinawi itu ya Bu ya, negeri lipa loh no jiwa
Jinawi itu katanya orang bilang tanah kita tanah surga. Iya, Kok Mbak, betul. kok Katanya semua kan tongkat apa? iya yang tongkat punya kayu Ghostbusters jadi itu. iya benar Iya. loh Bu. Jadi Iya. orang-orang pada nanya gitu, kok bisa ya harga-harga pertanian kita tinggi? Nah, sementara dari pihak perguruan tinggi sendiri didorong untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas, bagaimana supaya bisa menyelesaikan ya Bu masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, selama bergabung bersama Sosek Unsut ini ya Bu ya, kira-kira dari yang Ibu amati nih gitu, bagian atau subjek mana sih Bu sebenarnya yang paling urgen dari penelitian dosen-dosen kita itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekarang gitu? Ya sebenarnya kalau kita bicara masalah pertanian itu kan kompleks ya Mbak. Benar. A sampai Z gitu, ibaratnya dari pra panen, panen, pasca panen, kelembagaannya sendiri, Pemasaran pasarannya, juga, pengemas ya. dan sebagainya gitu ya. Jadi saya rasa ya semua aspek itu penting untuk kita teliti dan kita gali. Ya memang kalau kita bicara agribisnis kita nggak mungkin, atau kita bicara jurusan sosial ekonomi pertanian jelas mungkinlah kita fokusnya misalnya tentang mencari atau membuat benih bibit yang berkualitas, jelas itu bukan ranah kita gitu ya. Berarti ya ranah kita adalah bagaimana tentang kelembagaannya, bagaimana agar petani bisa mempunyai daya saing gitu, agar usaha taninya bisa efisien dan efektif, produktivitasnya meningkat gitu ya. Termasuk gimana kalau kita bicara pemasaran gitu, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita teliti dan kita gali gitu. Jadi ya seperti itulah Mbak gambaran untuk fokus ke dosen-dosen atau penelitian-penelitian, mungkin tidak hanya dosen ya, mahasiswa juga bisa melakukan penelitian-penelitian yang arahnya adalah ke agribisnis. Namanya juga sosial ekonomi ya. Pertanian Jadi gitu kadang-kadang ya. memang ini Bu, kalau saya pergi misalnya beli sesuatu gitu ya, apalagi di tanah kelahiran gitu, orang pada nanya gitu kan pas waktu pulang gitu ya, kuliah di mana, jurusan apa gitu. Orang tuh kadang suka mensalahartikan gitu ya Bu ya. Kalau kita bilang pertanian, gimana caranya nanam ini, padahal sebenarnya kita ranahnya adalah sosial ekonomi pertanian. Jadi benar-benar yang berkaitan dengan sosialnya seperti yang tadi kata Ibu ya, kelembagaannya, koperasi juga termasuk di dalamnya, pemasaran dan sebagainya. Ya walaupun kita tidak menafik, walaupun kita sebagai di Fakultas Pertanian ya kita tetap harus tahu lah ya budidaya pertanian dan sebagainya, karena ketika kita melakukan riset yang berhubungan dengan agribisnis pun kita juga harus tahu tentang budidayanya, tentang teknisnya, salah satunya seperti itu Mbak Tania. Jadi ya tetap harus tahu lah, kan nggak lucu kita meneliti kelayakan usaha tani jeruk misalnya, kita nggak ngerti sama sekali tentang budidaya jeruk gitu, yang ada malah kita nanti tidak mendapatkan data yang tepat gitu ya, seperti itu Mbak Tania, salah satu contohnya. Kalau riset unggulnya sendiri di kita itu, riset unggulannya apa sih? Riset unggulannya ya kita selalu mengikuti, kita intinya selalu mengikuti dengan visi dan misi fakultas, visi dan misi universitas gitu. Kita memang arahnya adalah ke perdesaan gitu. Perdesaan iya, ya. Betul sekali gitu ya. Bicara perdesaan bukan berarti yang kuno-kuno, yang tradisional kan seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita gali di masyarakat pedesaan dan banyak sekali yang masih kita gali gitulah. Apalagi masih nyambung kalau bicara digitalisasi dan sebagainya ya jelas masih bisa. Karena kadang-kadang orang mindsetnya, aduh penelitiannya kok perdesaan kuno banget gitu ya. Padahal sebenarnya ya enggak gitu. Karena ya, identik dengan kumuh tadi ya Bu ya, desa yang kumuh. Iya, justru peran kita gitu, bagaimana membuat petani-petani kita, misalnya kita bicara konteksnya petani menjadi petani-petani yang smart misalnya istilahnya yang sekarang bisa petani-petani kita yang melek informasi, paham itu digital dan sebagainya. Diajarkan juga sekarang banyak yang sudah masuk ya Bu ke perdesaan gitu, landscape membentuk eduwisata seperti itu. Padahal memang kalau memang eduwisata itu kan memang butuh tanaman yang asri-asri gitu. Nah itu masih memang bisa kita temukan hanya di perdesaan gitu ya Bu ya. Kalau di perkotaan udah susah ya. Bisa kita garap ke sebenarnya di perdesaan seperti itu. Nah karena Ibu tadi udah nyinggung masalah smart nih gitu ya Bu, terkait dengan topik kita nih sekarang Bu yang lagi hits di kalangan anak muda tuh, smart, modern and precision katanya Bu ya. Nah kira-kira riset kita ini yang ada di Sosek ini Bu udah bisa belum Bu menjawab
tantangan yang Insya 3 itu saya tadi sih itu? yakin gitu ya, insya Allah kita bisa gitu dengan sumber daya manusia yang ada di jurusan sosial ekonomi pertanian gitu ya, pasti kita bisa menuju ke situ, walaupun mungkin ya sekarang belum semua riset-riset kita sudah ke arah itu. Tapi sudah ada Ya kedepannya kita sudah mulai seperti itulah. Apa nih, Ibu tahu nggak apa yang udah mulai dibangun nih ke arah sana riset Ya kita salah itu? satunya mungkin saya ikut, nanti Pak Budi bisa menjelaskan gitulah ya penelitian beliau gitu yang sudah mengarah ke situ dalam kaitan pembuatan sistem informasi manajemen gitu. Blue Ocean itu ya Bu ya? Salah Nah, satunya kita, bisa seperti itu gitu ya. Mungkin itu gitu yang nanti yang baru bisa kita kerjakan gitu ya Mbak, tapi nanti kedepannya pasti banyak sekali yang bisa kita kerjakan gitu terkait dengan itu gitu ya. Dengan ini yang unggulan kalau saya nggak salah juga ada ya Bu, pembuatan untuk ini gula merah itu loh, apa namanya tuh yang punyanya Pak Karseno ya, tuh salah satu dosen kita juga itu apa namanya tuh Bu yang buat pengawet apa ya, yang saya juga lupa itu namanya pengawet niranya itu. Nah kita udah pakai bahan alami, itu juga udah dengan teknologi, diproduksinya juga sudah menggunakan teknologi, jadi higienis segala macam itu sudah ada di hasil riset kita dan sudah dipraktekkan di beberapa perusahaan juga ya Bu ya. Ya ada banyak lah dosen penelitian, dosen-dosen kita yang sudah